Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Safitri dari Program Studi Agribisnis Pangan. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Kedelai di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Dengan dosen pembimbing yang pertama yaitu Ibu Fadila Margasati SSI MSI dan yang kedua yaitu Ibu Nuni Anggraini SP MSI. Selanjutnya yaitu outline dari penelitian saya, terdiri dari pendahuluan yaitu latar belakang, tujuan, kerangka pemikiran, hipotesis, dan kontribusi. Kemudian ada tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori, hasil penelitian terdahulu, dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Kemudian ada metode pelaksanaan, yaitu terdiri dari tempat dan waktu, bahan dan alat, prosedur kerja, rancangan percobaan dan analisis data, serta jadwal pelaksanaan penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang mengapa saya mengambil penelitian tentang kedelai ini adalah mengingat bahwa kedelai merupakan salah satu makanan pokok selain padi dan jagung. Nah, rendahnya produksi kedelai di Indonesia karena kedelai bukan merupakan tanaman tropis Indonesia. Nah, pemenuhan kebutuhan kedelai dalam negeri ini harus impor karena mengingat rendahnya produksi kedelai di Indonesia. Lampung berkontribusi sebesar 2,67% penyediaan kedelai domestik bagi Indonesia. Nah, rendahnya kontribusi ini dipengaruhi karena adanya alih fungsi lahan pertanian di Provinsi Lampung. Nah, salah satu kabupaten di Provinsi Lampung ini yaitu Kabupaten Pringsewu, merupakan kabupaten penghasil kedelai tertinggi nomor 4 di Provinsi Lampung. Nah, luas wilayah Kabupaten Pringsewu yang merupakan terkecil di Provinsi Lampung menjadi tantangan bagi Kabupaten Pringsewu untuk dapat meningkatkan produksi kedelai. Nah, peningkatan produksi kedelai ini diharapkan dapat menyokong suplai kedelai domestik bagi Provinsi Lampung dan bagi Indonesia. Salah satu kecamatan di Kabupaten Pringsewu yaitu Kecamatan Ambarawa yang merupakan penghasil kedelai terbesar di Kabupaten Pringsewu. Masalah yang terjadi adalah yang pertama, tingginya permintaan kedelai impor, kemudian selanjutnya yaitu fluktuasi harga output kedelai. Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang faktor produksi apa saja yang mempengaruhi produksi kedelai dan kemudian analisis pendapatan petani kedelai. Nah, berikut merupakan kerangka pemikiran dari penelitian saya, yaitu usaha tani kedelai memiliki permasalahan tingginya permintaan kedelai impor dan ketidakpastian pendapatan petani kedelai. Di sini ada produksi kedelai, terdiri dari biaya produksi yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian ada penerimaan, terdiri dari hasil produksi dan harga. Kemudian selanjutnya faktor yang mempengaruhi yaitu luas lahan sebagai X1, benih X2, pupuk X3, pestisida X4 dan tenaga kerja X5. Hal tersebut akan dapat mempengaruhi pendapatan petani kedelai. Nah, tujuan dari penelitian saya yang pertama yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya menganalisis tingkat pendapatan petani kedelai di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Kontribusi dari penelitian saya yaitu sebagai sumber referensi dan pengetahuan bagi para petani kedelai dalam upaya meningkatkan produksi kedelai di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Kemudian bagi saya selaku peneliti, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan. Berikut merupakan tinjauan pustaka, yaitu terdiri dari agribisnis pangan, kemudian teori produksi, faktor produksi, produksi marginal dan produk rata-rata, variabel-variabel yang mempengaruhi produksi, fungsi produksi Kopdoglas, dan pendapatan. Nah, di sini ada fungsi produksi Kopdoglas. Fungsi ini merupakan fungsi yang saya gunakan untuk dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Mengapa saya menggunakan fungsi produksi Kopdoglas? Karena fungsi produksi Kopdoglas dapat menggambarkan elastisitas faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai di Kecamatan Ambarawa. Apakah signifikan atau tidak, baik secara simultan atau bersama maupun secara parsial pada masing-masing variabelnya.
Kemudian di sini ada pendapatan. Pendapatan diperoleh dari dengan cara total revenue atau penerimaan total dikurang total cost atau biaya total. Kemudian total revenue berasal dari jumlah produksi dikali harga produksi. Kemudian total cost yaitu penjumlahan antara fixed cost atau biaya tetap dan variable cost atau biaya variabel. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai dasar dari penyusunan penelitian saya, yaitu penelitian dari Isnawati Sri pada tahun 2014 yang berjudul Faktor yang Mempengaruhi Produksi Kedelai di Desa Kebon Agung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Tujuannya yaitu melihat efisiensi secara ekonomis usaha tani kedelai dan faktor produksi yang mempengaruhi hasil panen kedelai. Metode yang digunakan yaitu RC rasio dan analisis regresi OLS. Variabel yang digunakan yaitu tanah, benih, pupuk, dan tenaga kerja. Kemudian hasilnya, efisiensi usaha tani di Desa Kebon Agung adalah efisien dan menguntungkan, tetapi kecil. Secara parsial, faktor produksi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi kedelai adalah faktor produksi tanah dan benih. Faktor produksi pupuk dan tenaga kerja adalah tidak signifikan terhadap tingkat produksi kedelai. Secara simultan, faktor-faktor produksi yang digunakan yaitu tanah, benih, pupuk, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap tingkat produksi kedelai. Selanjutnya yaitu penelitian milik Saputra Rahmawijaya Ferdi pada tahun 2018 dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Usaha Tani Kedelai di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember tahun 2016. Tujuannya yaitu mengetahui besarnya pengaruh penggunaan faktor bibit, pupuk, dan tenaga kerja terhadap hasil produksi usaha tani kedelai di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember tahun 2016 dengan metode yang digunakan yaitu metode fungsi Cobb-Douglas. Sementara variabel yang digunakan yaitu luas lahan, bibit, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja, pendidikan petani, dan pengalaman petani. Nah, hasilnya secara keseluruhan faktor produksi bibit, pupuk, dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap produksi kedelai di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember tahun 2016 dengan faktor iklim, keadaan tanah, dan faktor biotik kedelai dianggap konstan. Selanjutnya yaitu penelitian milik Kurniawan Ahmad pada tahun 2009 dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Usaha Tani Kedelai di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, musim tanam 2 tahun 2009. Tujuannya yaitu mengetahui besarnya pengaruh penggunaan faktor luas lahan, bibit, pupuk, obat-obatan, dan pengalaman petani terhadap hasil produksi usaha tani kedelai di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember pada musim tanam 2 tahun 2009. Metode yang digunakan adalah fungsi Cobb-Douglas dengan variabel luas lahan, bibit, pupuk, obat-obatan, dan pengalaman petani. Nah, hasilnya faktor produksi luas lahan, bibit, pupuk, obat-obatan, dan pengalaman petani berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi usaha tani kedelai di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dengan asumsi faktor-faktor lain seperti faktor iklim, keadaan tanah, dan faktor biotik kedelai dianggap konstan. Nah, terakhir saya menggunakan penelitian Arwini Nilam Anisyati pada tahun 2016 dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi dan Pendapatan Usaha Tani Kacang Tanah di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Nah, tujuannya yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan pendapatan usaha tani kacang tanah. Kemudian metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan eksplanatori serta menggunakan analisis fungsi produksi Cobb-Douglas dan fungsi keuntungan Cobb-Douglas. Nah, variabel yang digunakan adalah untuk menganalisis produksi yaitu volume pupuk Ponska, benih, tenaga kerja, pengalaman bertani, tanggungan keluarga, umur, luas lahan, dan dami wilayah. Kemudian untuk menganalisis pendapatan menggunakan harga pupuk Ponska, harga benih, tenaga kerja, pengalaman bertani, tanggungan keluarga, umur, luas lahan, dan dami wilayah. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel benih, luas lahan, dan dami wilayah berpengaruh signifikan terhadap produksi kacang tanah, sedangkan pupuk Ponska, tenaga kerja, pengalaman bertani, tanggungan keluarga, dan umur berpengaruh tidak signifikan terhadap produksi kacang tanah. Variabel harga benih berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha tani kacang tanah, sedangkan harga pupuk Ponska, tanggungan keluarga, pengalaman bertani, umur, dan dami wilayah berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan usaha tani kacang tanah di Kecamatan Camba. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.
Agar penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu di Desa Ambarawa Barat, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Desa ini dipilih karena merupakan penghasil kedelai tertinggi di Kecamatan Ambarawa, sehingga diharapkan dapat mewakili Kecamatan Ambarawa sebagai penghasil kedelai terbesar di Kabupaten Pringsewu. Waktu penelitian ini berlangsung mulai Mei 2020 sampai Mei 2021, dari mulai penyusunan proposal hingga seminar hasil. Kemudian selanjutnya ada bahan dan alat. Bahan yang digunakan yaitu profil dan monografi Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Kemudian datanya yaitu mengenai petani kedelai. Alatnya berupa kuesioner dan ATK. Nah, metode pelaksanaannya yaitu prosedur kerja terdiri dari operasional variabel, yaitu luas lahan, benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Luas lahan yang dimaksud adalah luas lahan yang dimiliki atau ditanami kedelai. Satuan yang digunakan adalah hektar dan satuan pengukuran adalah meter persegi. Kemudian benih yang digunakan yaitu benih kedelai yang ditanam pada tanah sawah. Benih yang dimaksud berasal dari varietas gepak kuning dan wilis. Kemudian pupuk adalah pupuk yang digunakan petani kedelai dalam budidaya kedelai, seperti pupuk NPK, SP36, dan pupuk kandang. Kemudian pestisida berupa insektisida, herbisida, dan lainnya yang digunakan petani. Kemudian tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi kedelai. Tenaga kerja sendiri bisa berasal dari keluarga petani atau di luar keluarga petani. Kemudian selanjutnya ada jenis penelitian dan sumber data. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif, di mana penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Sementara penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai. Sumber datanya primer, yaitu dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada petani menggunakan kuesioner. Kemudian sekunder berupa jurnal, literatur, atau artikel terkait. Kemudian pengambilan sampelnya menggunakan rumus Lovin yang dilakukan dengan teknik simple random sampling dengan tingkatan alfa sebesar 15%. Didapat jumlah sampelnya sebanyak 42 responden. Kemudian analisis datanya yaitu menggunakan uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan analisis regresi berganda. Kemudian uji hipotesisnya yaitu statistik uji F dan statistik uji T. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai menggunakan analisis Cobb-Douglas. Kemudian koefisien determinasi merujuk kepada kemampuan dari variabel independen X dalam menerangkan variabel dependen Y. Nah, pendapatan sendiri akan dianalisis dengan cara total revenue dikurang total cost, di mana total revenue merupakan jumlah produksi dikali harga produksi dan total cost merupakan biaya tetap ditambah biaya variabel. Nah, jadwal pelaksanaan penelitian sendiri dimulai dari bulan Mei tahun 2020 sampai Mei tahun 2021, di mana penyusunan proposal dijadwalkan dari mulai bulan Mei sampai bulan November, kemudian seminar proposal dari Desember sampai Januari, kemudian pengumpulan data dari Januari sampai Februari, analisis dan interpretasi data dari Maret sampai April, dan kemudian seminar hasil pada bulan Mei tahun 2021 insya Allah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.